warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan atau sudah makan semua? Sudah. Sudah salat? Sudah. Oke. Dan sebelum kita lanjut seperti biasa, kita harus memulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Silakan Muhammad Asri temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Muhammad Asri. Nah, selanjutnya silakan dengarkan namanya. Alibudin. Alibudin mana? Jual apa? Izinnya ya, karena untuk bazar ya. Bazar persiapan Olimpiade dan Gebiar Bahasa Jerman yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 18 sampai 19 ya. Kemudian hadir juga. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Awal? Iya. Ikram? Pak. Sultan? Izin juga? Isyara? Bang Irfan? Jual juga? Sudah ada bakalnya ini untuk jadi penjual ini. Nanti kalau tamat jadi penjual juga. Penjual apa, nama lagi penjual? Nanti langsung selesai, langsung dapat pekerjaan jadi penjual. Karena sudah ada pengalamannya ini kan. Artiansyah? Asli ada ya. Al-Farisi? Madifa? Naila? Naila? Juga. Nerina? Nurainun? Nuraisyah? Mursyam? Mursyam? Tidur deh. Jangan tidur. Putri? Putri Nurdia? Rahmat? Ratu Alena? Rizky Amelia? Hah? Sisin? Rifa Alifiona? Satria? Siti Syahwa? Siti Hazimah? Sahrul? Wahyuni? Yanwati? Banyak yang di sini ya. Karena persiapan Gebiar Bahasa Jerman, mudah-mudahan sukses acara kita ya, karena ini tingkat Sulawesi Selatan dan tingkat Sulawesi Tenggara. Suatu kebanggaan bagi sekolah kita karena ditunjuk. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita mau kondisikan fisik dulu dengan pikiran, karena sudah jenuh, beberapa mapel sudah dilalui. Ini pun sudah setengah 12, setengah jam 1. Ini pikiran kita sudah jauh di rumah, mau tidur. Nah, permainan kita hari ini adalah ikuti instruksi saya. Dengan nama baik, permainannya adalah ikuti instruksi saya. Yang menghadap ke belakang, coba menghadap ke depan dulu. Nah, ya, ayo, semua ayo fokus ke depan, ayo fokus ke depan. Nah, jadi ikuti instruksi saya. Kita regangkan dulu tangan kita, silakan. Dengar ya, ikuti instruksi saya. Silakan kemudian goyang-goyangkan tangannya. Nanti jangan diangkat ke atas ya. Nanti ada rasa-rasa bau-bau lain kalau jadi silakan ya. Nah, kemudian regangkan ke depan lagi. Ya. Kemudian silakan pegang baunya. Kemudian silakan pegang dagunya. Nah, siapa yang salah? Tidak ada? Ada? Kita ulang lagi, berarti tidak konsentrasi. Oke. Silakan kemudian luruskan lagi ke depan. Silakan goyang-goyangkan tangannya seperti tadi. Ya. Silakan kemudian kembali pegang matanya. Nah, oke. Berarti sudah konsentrasi. Nah, kita langsung masuk di pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran
Sejarah Indonesia kelas 12. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bambang punya motivasi ataupun pembakar semangat bagi kita, karena motivasi itu penting. Kalau tidak ada motivasi ya tidak bakalan, ini seperti bahan bakar kita untuk menjalani kehidupan, motivasi. Nah, kalau bukan bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Ada yang pernah dengar kata motivasi ini dari siapa? Hah? Bukan dari saya, yang barusan, kalau barusan berarti dari saya. Ya, tapi mungkin pernah kalian baca, karena ini sosok yang sangat terkenal. Ya, menyampaikan, ya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya betul. Kalau bukan kita yang membangun bangsa kita, siapa lagi? Jangan mau menunggu bangsa orang lain atau bangsa lain yang membangun bangsa kita. Artinya apa? Kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang harus berusaha untuk membangun bangsa ini. Kalau kita mengharapkan bangsa lain mau gimana? Berarti yang akan nanti dominan menjadi penguasa di bangsa kita adalah bangsa lain. Karena kalian adalah generasi penerus. Bukan bapak yang nanti akan menjadi generasi penerus, tapi kalian. Suatu saat nanti mungkin saya yang ceramah di sini, saat ini saya ada di depan kalian, memberikan motivasi kalian, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan sama kalian, tapi tidak menutup kemungkinan kalian yang akan menggantikan saya. Karena roda akan terus berputar. Jadi kalau kita dari sekarang tidak bisa mengembangkan diri untuk kepentingan bangsa ini, bangsa kita akan jadi apa? Apalagi saya dengar kalau kita lihat berita sekarang, rawan di Indonesia karena Australia, lihat berita kan, Australia dibantu Amerika ini memperkuat pertahanannya. Nah, kita berada di tengah-tengah. Kira-kira mau kemana kita nanti? Apalagi sudah terjadi perang Ukraina Rusia. Apalagi kalian belum menikah. Ya sama, saya juga belum menikah. Kira-kira bagaimana kalau tiba-tiba perang? Ya kan? Nah, jadi kita harus membangun bangsa kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir di diri kita bahwa apa sih sebenarnya yang diberikan bangsa saya, apa negara saya sama saya, tidak ada. Kalau kita mau berpikir seperti itu, maka tidak bakalan maju. Karena kan kadang kita berpikir, apa sebenarnya? Tidak ada kok sumbangsi negara sama saya. BBM naik, apa-apa mahal, kok saya mau mengorbankan diri untuk bangsa jadi negara. Jangan berpikir, tapi berpikirlah kemudian bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa kita, walaupun kita nanti tidak dihargai oleh bangsa kita. Biasanya kan seperti itu. Contoh B.J. Habibie. Ya. Nah, kita lanjut ke materi kita. Tidak usah tegang belajarnya, santai saja. Ini kayak tegang sekali semua mukanya. Santai saja, seperti rileks, seperti biasa ketika kita belajar. Ya. Tidak usah tegang, karena kapan kita tegang itu ya biasanya itu materinya tidak bisa kita pahami. Ya, karena seakan-akan ada gunung di atas kita. Jadi santai saja. Dalam pembelajaran sejarah tidak seperti matematika. Santai saja, saya bukan guru pula. Nah, ya, tenang saja. Saya suka orangnya suka bercanda. Nah, ada yang tahu ini? Coba Putri Nurdia. Gambar di atas siapa? Iya, presiden juga sudah ada tulisannya Bapak. Nah, sebelum kita bahas materi ini, ada tidak yang masih ingat kemarin tentang materi kita tentang apa? Tapi ini tahu tidak materi kita masih ingat tidak apa materi kita kemarin? Masa reformasi. Coba Wahyudi, apa agenda dari reformasi? Suksesi kepemimpinan nasional. Ya. 2. Amandemen undang-undang 1945. Ya. 3. Pemberantasan KKN. Ya. 4. Penghapusan di fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Jadi ada 6 agenda reformasi. Reformasi terjadi pada tahun berapa? 1998.
Sekarang tahun 2022. Berapa tahun sekarang? 24 tahun kita sudah di era reformasi, di mana kemarin sudah kita bahas tentang Orde Baru, di mana semua kehidupan itu dikekang, tidak bebas mengeluarkan pendapat. Nah, inilah kemudian yang melahirkan reformasi. 24 tahun. Tadi ada salah satu KKN. Menurut kalian kira-kira reformasi sekarang sudah berjalan atau tidak? Sesuai dengan yang disampaikan tadi agendanya, tentunya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kira-kira sudah tidak ada korupsi lagi tidak di bangsa kita? Berarti reformasi yang kita jalankan dari tahun 1998 sampai dengan tahun sekarang 2022 masih tetap berjalan. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas materi kita kali ini? Tentu kalau berbicara gambar, pasti kita akan berbicara tentang Bapak B.J. Habibie. Tapi apa yang ingin kita bahas tentang Bapak B.J. Habibie itu adalah masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, lanjut. Ya, Kamu nanya. ya, kamu nanya. Sekarang saya yang nanya. Ya ini kan biasa kita ketemu di mana? TikTok. Kamu nanya. Ini ya, saya beritahu. Nah sekarang saya mau balik. Kalau biasanya ini kamu nanya, sekarang tidak saya yang mau nanya. Saya balik. Ya. Nah apa pertanyaannya? Apa yang kalian ketahui tentang sosok seorang B.J. Habibie? Nah, coba Satria, apa yang kamu ketahui tentang sosok Pak Habibie? Nah, bertanggung jawab. Kemudian, Ratu Alena, apa yang kamu ketahui tentang Habibie? Pasti tahu B.J. Habibie. Pandai, belakang ada juga pandai. Apa lagi B.J. Habibie? Pesawat. Apa lagi? Ratu Alena? Hah? Apa? Pantang menyerah. Ada lagi di sini? Apa yang kamu ketahui tentang Pak Habibie? Berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, ada lagi? Hah? Salah satu-satunya presiden yang berasal dari luar Pulau Jawa. Betul. Nah, ini presiden keberapa? Tiga. Jadi Pak Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Menjabat tanggal, nanti kita akan lihat apa tanggal berapa Pak Habibie menjadi presiden. Kemudian kenapa Pak Habibie bisa menjadi presiden. Nah, bukan cuma kisah kita dari B.J. Habibie yang terkenal kan, ada kan filmnya tentang B.J. Habibie dengan Ainul. Ya. Tapi bukan cuma itu, tapi B.J. Habibie ini memang orangnya sangat luar biasa pandai. Ya. Tapi dia juga memiliki jiwa tinggi terhadap bangsanya. Nah, kapan B.J. Habibie menjabat menjadi presiden? Ada yang tahu? Hah? 21 Mei. Dagang? 21 Mei. 21 Mei. 21 Mei? 21 Mei. 1998. Apakah B.J. Habibie dipilih langsung? Tidak. Atau bagaimana? Nanti kita akan. Nah, kemudian selanjutnya, adapun IPK ataupun indikator pencapaian kompetensi ini yang harus kita capai. Pertama adalah kalian mampu menjelaskan latar belakang terpilihnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bagaimana kemudian cara dari Pak Habibie menjadi presiden? Kapan dia menjabat sebagai presiden? Kenapa dia bisa menjadi presiden? Nah, itu yang ingin kita cari pada pertemuan kita kali ini. Kemudian ini adalah kunci dari materi kita, itu adalah peserta didik mampu menganalisis kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam berbagai bidang. Karena kenapa? Ini adalah perawalan dari kehidupan baru Indonesia pada masa reformasi. Sebelumnya otoriter, kembali ke reformasi artinya bebas, tapi banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh B.J. Habibie. Nanti bagaimana B.J. Habibie menangani masalah ini yang kita cari.
Kemudian selanjutnya itu adalah membuat laporan penyelidikan kebijakan Presiden Habibie dalam berbagai bidang dalam bentuk media cetak, yaitu dalam bentuk apa? Canva yang disebut dengan infografis. Jadi di dalam Canva saya perlihatkan bagaimana bentuknya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang terpilihnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam berbagai bidang. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat laporan penyelidikan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam berbagai bidang dalam bentuk media cetak seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bentuk Canva atau infografis. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Tentu kita harus tahu dulu apa sebenarnya manfaatnya. Kenapa sih sebenarnya kita harus belajar sejarah? Karena cuma masa lalu. Ingat-ingat saja yang lalu-lalu yang menyakitkan hati. Kenapa perlu? Nah, pertama adalah tentu menambah wawasan bagaimana kehidupan bangsa di Indonesia di awal reformasi. Bagaimana kehidupan Indonesia pada awal reformasi? Apakah sama dengan sekarang atau tidak? Apa perbedaannya? Kemudian bagaimana kira-kira pada masa itu masyarakat kemudian berapa kira-kira harga BBM-nya, berapa kemudian nanti yang tentunya adalah bagaimana nanti kebijakan dari Pak Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan. Nah, karena sama sih sebenarnya. Kan kemarin baru-baru dinaikkan harga BBM. Ternyata di masa sebelumnya juga pernah kenaikan harga BBM. Jadi sama. Jadi berulang. Itulah mengapa kita penting juga belajar sejarah. Karena kehidupan ini selalu berulang. Jam saja mulai dari jam 1 kembali nanti juga akan ke jam 1. Kita lahir di dunia ini, ujung-ujungnya kita akan kembali ke asal. Tidak ada kemudian yang di dunia ini yang tidak berulang. Atau ada? Apa kira-kira? Kecuali kembali sama mantan itu ini tidak berulang. Tapi pasti kehidupan akan terulang, terutama dalam kehidupan bernegara. Dari situ sebenarnya kita belajar. Makanya sebenarnya sosok presiden ideal bagi saya adalah orang sejarah. Kenapa? Karena dia tahu kejadian-kejadian lalu itu disebabkan oleh apa, bagaimana cara menangani. Jadi kalau ada kesalahan yang sama di saat ini, dia tahu oh caranya menangani seperti ini. Contohnya, kenapa terjadi demo? Karena harga BBM naik. Ya, jangan naikkan harga BBM. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat kita memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini paling penting. Bagaimana kita menjaga persatuan bangsa kita supaya tidak dipecah-pecah oleh bangsa lain. Ya, karena negara kita adalah negara incaran banyak negara besar. Amerika Serikat, Rusia, China berlomba-lomba untuk bisa menguasai Indonesia. Kenapa? Sumber daya alamnya yang begitu berlimpah, namun kita belum, bangsa sendiri kita yang belum mampu mengelolanya. Sudah berapa puluh tahun, 70 berapa kemarin, 77 tahun ya, ternyata kita belum bisa mampu mengelola sumber daya alam. Emas banyak di Papua, tapi itu kemudian dikemanakan. Bagaimana kemudian keadaan orang Papua di sana? Apakah dia makmur? Tidak, padahal di sana lah emas. Apakah dia makmur? Karena dikelola oleh bangsa lain. Inilah nanti sebagai tujuan kita untuk tetap belajar. Nah, mengambil contoh teladan dari sosok B.J. Habibie. Ya, kalau ada yang pernah nonton filmnya B.J. Habibie, ini saya sampai terharu. B.J. Habibie itu kuliah di Jerman tanpa beasiswa dari pemerintah. Dia kos. Kalau kita mungkin di sekarang kos kalau kuliah itu pasti dekat dengan kampus. Walaupun mahal, tapi karena dekat. Pak Habibie ada kos dekat dari kampus, dia tidak ambil karena mahal. Dia ambil paling jauh, yang paling murah. Kemudian beliau itu berjalan kaki ke kampusnya. Tapi sekarang kita kira-kira bisa menyentuh seperti B.J. Habibie. Ini yang ingin kita ambil paling pentingnya. Bagaimana kita mengambil teladan dari sosok B.J. Habibie. Ketika kemudian B.J. Habibie diturunkan dari pejabat, tidak diterima pertanggungjawabannya,
B.J. Habibie dengan ikhlas mengatakan saya siap mundur dari jabatan saya dan tidak mencalonkan sebagai presiden. Kalau kira-kira sekarang bagaimana? Ya baru-baru di kampung saya 2 hari ditutup jalanan gara-gara pemilihan desa. Gara-gara pemilihan desa, jalanan ditutup karena calon yang didukung oleh kebanyakan masyarakat tidak terpilih, ditutup jalanan. Mau baku berkelahi. Kalau pemerintah atau kalau calon pemimpin yang legowo pasti biarlah, tidak usah. Karena mungkin ini memang ada yang dimulai dari saya. Tapi sekarang tidak, masing-masing ini egonya bahwa saya yang harus menjadi pemimpin. Ini yang boleh, yang tidak boleh, yang kita tidak boleh ada di kita. Nah, kemudian rencana penilaian itu adalah rencana bagaimana cara saya menilai adalah bagaimana dalam proses pembelajaran, bagaimana kalian aktif dalam berdiskusi, bagaimana kalian aktif mencari informasi. Itulah yang saya bilang, bagaimana nanti kalian menjawab pertanyaan. Berarti artinya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian penilaian selanjutnya adalah tentunya ada penilaian melalui evaluasi nanti di pertemuan kedua, itu ada namanya ulangan kalian. Kan? Kemudian adalah penilaian diskusi, karena kita akan berdiskusi. Karena kan kalau kita diskusi pasti bekerja sama. Jadi saya harap nanti hilangkanlah bentuk diskusi yang biasa-biasa yang kita lakukan sebelumnya, itu cuma 1 orang, 2 orang yang aktif. Itu kan? Ya. Jadi nanti saya harapkan semua aktif karena saya sudah bagi diskusinya. Nah, kemudian nanti langkah prosedur pembelajaran kita adalah nanti kalian akan mengamati setelah saya bentuk kelompok, ada video yang saya tayangkan, itu kalian amati. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu, membagi tugas. Siapa nanti yang bekerja di Canva melalui HP-nya? Siapa yang bertugas untuk mencari informasi? Data misalnya dalam bidang ekonomi, bidang politik, kemudian lain-lain sebagainya. Kemudian nanti siapa nanti yang mau presentasi, siapa nanti, pokoknya kalian yang berdiskusi. Nah, di akhir nanti kita akan merefleksikan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Apa yang kurang pada diri kita hari ini, apa yang kurang pada pembelajaran kita hari ini untuk kita perbaiki ke depannya. Nah, kemudian silakan kalian di sini ada pembagian kelompok, silakan lihat kelompoknya. Kelompok 1 tentunya adalah ketua kelompoknya Derina. Nah, anggotanya Muhammad Ardiansyah, Yan Marti, Sultan, kemudian Siti Azima, Ikdam, dan Andi Ridho. Silakan kelompok 1 duduk di sini. Ayo, bergeser. Kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2 ketuanya adalah Wahyudi di sini. Al-Farisi, Alena, Satria, Nur Aisyah, Awal Ramadan, Nur Ainun. Silakan gabung di sini. Ya, silakan. Ayo, ayo. Kelompok 3 Nur Syam, Rifa, Rahma, Siti Syahwa, Nur Irfan, Putri, Rizky Amelia. Silakan di situ. Ini ya. Sini. Kelompok 3. Kelompok 4 di sini. Terakhir Alimuddin, Nadifa, Syahrul, Naila, Asri, Nisyara, Putri, dan sudah. Ya, kelompok di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Mana di sini kelompok 3? Kelompok 3 Nur Syam, Rifa, Rahmat, Siti Syahwa, Muhammad Nur Irfan, Putri, Rizky Amelia. Silakan duduk di sini. Sana ya. Ayo. Nanti di akhir kita akan melihat siapa kelompok yang paling bagus penampilannya hari ini. Jadi perlu kerjasama. Tidak usah, tidak ada yang mau lihat itu. Ya. Pak. Sudah? Sudah? Nah, selanjutnya ini ada petunjuk atau KPD. Nanti dibuka ya. Ini cuma petunjuk. KPD itu adalah sebuah petunjuk. Nah, coba kamu sudah ya, kembali fokus ke atas dulu. Karena ada video yang tadi amati. Ya. Wih, siapa masuk berita ini?
masuk makanya sini. Jadi silakan amati dulu. Ya silakan masuk. Ya, kita Silakan amati ya di atas. Nanti ada pertanyaan. Makanya saya lupa bawa speaker ya. Jadi silakan tanya pertanyaan.
Kalau bersin-bersin saja. Takutnya kalau ditahan di atas dibawa keluar. Fokus di atas. Sampai kubur itu kelas kata. Awal kedua. Sejam memang sudah habis. Nah, aduh, masalah dari sini. Jadi sudah tadi ditayangkan sebuah video tentang bagaimana B.J. Habibie. Selanjutnya silakan kalian Nah, apa yang kita cari tangkap tadi dari video tersebut? Nah, ada yang bisa tadi apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Coba, asli bisa tidak? Apa yang kalian tadi tangkap dari video tadi? Presiden B.J. Habibie menjabat 2 tahun. Tahun. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, Presiden Soeharto mengundurkan jabatannya diganti dengan Pak Habibie. Belakang? Hah? B.J. Habibie? Membuka ruang demokrasi. Nah, jadi inilah nanti yang kita akan diskusikan bersama kelompok bagaimana latar belakang terpilihnya B.J. Habibie menjadi presiden. Apakah dia dipilih seperti sekarang? Dan apakah pelantikannya itu resmi atau tidak? Ini menurut pendapat kelompok kalian nanti. Kemudian adalah bagaimana kebijakan B.J. Habibie dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini adalah contoh tugas yang harus kalian buat melalui Canva. Yaitu contoh adalah ini di atas demokrasi pembuka jalan bangsa Indonesia oleh B.J. Habibie. Jadi di sana ada keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Pak Habibie. Jadi silakan kalian berkreasi melalui Canva yang ada di kelompok kalian masing-masing. Jadi saya persilakan untuk masing-masing kelompok untuk berdiskusi siapa yang nanti kerja di Canva, siapa yang bertugas untuk mencari informasi. Silakan. Ayo kita berdiskusi. Pemerintahan B.J. Habibie, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie. Latar belakang tidak usah dimasukkan di Canva, tapi cukup seperti itu yang di atas saja. Yang poin-poin kebijakan yang diambil oleh Pak Habibie ketika dia menjabat sebagai presiden. Yang punya buku paket bisa buka halaman 152. Akan diskusikan sama temannya. Nah, siapa yang mau cari informasi tentang ini tentang B.J. Habibie, siapa yang
bidang, misalnya kan banyak bidang-bidangnya ini kan. Nah, misalnya bagaimana kebijakan B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Kemudian bagaimana kebijakan B.J. Habibie dalam politik. Karena tadi kan temannya mengatakan bahwa B.J. Habibie adalah pembuka demokrasi. Jadi silakan kalian cari. Ya? Kenapa? Latar belakang tidak usah, nanti kita jelaskan secara pribadi. Ayo, kita diskusi sama teman kelompokmu. Ayo kamu bergabung. Nah, ya, tapi kalau kalian mau langsung saja bisa seperti kemarin, ya dari sejarah minat itu bisa langsung saja poin-poin gambar-gambar. Tapi alangkah bagusnya kalau ada gambar-gambar seperti itu, karena itu sangat menarik. Nah, nanti ini kita gunakan sebagai penghias nanti di acara GBR bahasa Jerman. Dan nanti saya berikan, biasa saya bawakan, kemudian kita tempel-tempel di sini sebagai bukti bahwa ada karya-karya yang supaya dilihat juga orang lain. Kalau kalian jelaskan kebijakannya itu akan tidak bisa masuk di Canva. Oleh sebab itu poin pentingnya saja yang kalian tuliskan di Canva, kemudian penjelasannya itu kalian tulis di LKPD-nya, di belakangnya. Ya, kan nanti apa misalnya dari apa di sini? Kan nanti kalian presentasikan, jangan sampai teman bertanya apa di sini itu. Bisa di dalam ini doang. Ayo bantu temannya. Karena nanti kita lihat siapa kelompok yang paling bagus. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya itu nanti kita sampaikan. Waktu kita untuk menyusun itu adalah bisa tidak kita selesaikan dalam waktu 20 menit di Canva. Bisa? Bisa tak? Ya, paling jauh kalau kalian bekerja sama sebenarnya bisa selesai. Arif. Ini empat. Siapa yang buka Canva di sini? Jadi di sini kalian akan diuji kreativitas kalian dalam mendesain kampanye. Kalau hasil kampanye biasa-biasa saja, itu pasti tidak akan tertarik membaca. Coba kalau seperti di atas, kita itu akan tertarik melihat. Sekira saja biasanya kalau kita lewat, pasti melihat, ih apa ini?
Jangan mengaku karya orang lain jadi karyamu. Jadi saya lebih hargai karya kalian. Walaupun ala kadarnya, tapi itu hasil karya kalian saya lebih hargai dibandingkan kita ambil dari Google. Dan menganggap bahwa itu adalah karya orang lain. Siapa di sini yang pegang, Pak? Kalau bisa itu bagus itu ada yang namanya background. Supaya kita bisa hilangkan background. Ada remote background ini di Google. Nah masalahnya jaringannya tidak sampai. Kalian dapat di sini kelompok satu bagaimana? Kode sempat ini. Siapa di sini yang tahu? Hei, adik. Sama saya konferensi. Saya jadi. Ya, kebijakannya saja. Poin-poin kebijakannya, nggak usah kalian misalnya kebijakannya tentang ekonomi, poin pentingnya, tapi itu kemudian supaya nanti kalian presentasikan misalnya ada yang bertanya, itu ada jawabannya. Ya. Atau terserah kalian judulnya bagaimana, mau B.J. Habibie atau Presiden B.J. Habibie, judulnya ya, itu judulnya. Pokoknya kembangkan kreativitas kalian selama tidak keluar dari materi kita, yaitu adalah kebijakan dari Pak Habibie. Ya jangan Pak Jokowi ya.
Tidak mau. Di dalam ruangan pakai topi. Di sini berkulit. Bantu demamno. Sultan Raja Minyak. Mama, siapa? Ini jelas bukan juga yang mau. Kami yang terima. Dalam sana. Apa dikata presiden? Tidak ada, tidak bikin. Tidak Pak. Itu di atas contoh ini. Kita sama. Apa yang dapat kuliah? Itu. Cari materi. Ekonominya contohnya kan, ekonomi contoh kan saat itu kan terjadi inflasi. Berarti yang Terjadi inflasi. Jadi bismillah. Berarti yang menggunakan sembako. Kenapa bisa cinta kau dijadiin itu aja? Ini sini bahaya di mikrofonnya. Pokoknya
Oke, udah ya. Sebelum kita lanjut supaya tidak boring dalam mencari informasi, silakan fokus kembali ke saya dulu. Ayo, kelompok 4, fokus dulu ke saya. Oke, saya punya lagi satu pertanyaan terakhir supaya kita menyelingi boringan kita hari ini. Jadi permainan kita hari ini adalah semut gajah, ular, cacing. Oke, semut itu kan gambarannya kecil ya. Kita lambangkan seperti ini ya. Oke, karena kita kan biasa permainan. Oke, kalau gajah kita lambangkan besar. Kalau tambah 2 lagi, itu cacing, itu adalah panjang. Ular itu panjang, cacing ini pendek. Tapi ini kita balik. Ketika saya bilang ular, maka jawabannya adalah panjang. Ya, kalau saya bilang cacing, maka jawabannya adalah pendek. Pendek ya, pendek. Pendek ya. Kita ulang. Ular itu kan kita identik dengan kecil. Biasa kita lambangkan seperti ini, kecil ya. Kemudian gajah itu besar. Kita biasanya lambangkan besar seperti ini. Biasanya kalau ular itu ular panjang. Biasanya kita lambangkan panjang seperti ini. Kemudian biasanya kalau cacing itu biasanya kita karena di cacing itu kan tidak ada yang panjangnya begini, biasa pendek. Biasanya kita lambangkan seperti ini. Nah, permainannya adalah kita balik. Ya, yang kita balik adalah gerakannya. Tapi faktanya tetap sama. Kalau gajah itu tetap besar, tapi kita balik gerakannya besar. Ngerti? Ngerti? Ngerti kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 2? 3? Ngerti. 3? Iya, 3. 4. Nah, tapi berbeda. Kalau kemarin itu kan per orang. Kalau ini saya mau per kelompok. Jadi harus kompak per kelompok. Ya, kalau 1 berarti tidak kompak. Ya, siap ya? Siap ya? Siap ya? Oke. Oke, siap ya? Yang kelompoknya saya sebut. Langsung menjawab ya. Oke ya? Yang kelompoknya yang saya sebut langsung menjawab. Kelompok 4 cacing.
Yang tadi ya. Sudah? Mana? Sudah? Ini? Hah? Ya. Kita tinggal 5 menit lagi nih. Yang kirim jadi apa tuh? Di dalam Sudah? Karena waktunya nanti juga lebih lama biasanya. Mana? Sudah? Waduh, kita sudah hampir habis jam ini. satu jam berapa menit? Waduh, mau hujan. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan sering kena hujan. Kan masih cium bapakmu. Abang baru cium-cium. Jadi yang sudah daftar pre-out, nangis. Nah, ya kan tidak ada lagi ujian yang sekolah ya, ujian nasional ya. Yang ujian nasional, setelah ujian sekolah, ujian pengumuman, persiapan untuk mendaftar di universitas yang kita inginkan. Ya lulus kalau lulus. Ya kemarin sempat rapat dengan orang tua, saya dengan apa yang mau sampaikan. Ya, mudah-mudahan masih ada diberi kesempatan untuk perbaikan nilai. Mana? Sudah? Oke, karena cepat ya, karena kita mau presentasikan ini lagi. Sudah? Langsung download ya. Karena waktunya juga kita terbatas. Hanya 90. Jadi hari ini kita hanya presentasikan saja. Nggak usah nanti kemungkinan karena kalau kita tanya jawab lagi itu butuh waktu yang lama.
saja di depannya, ini yang saya susun. Ya. Minggu depan kita bahas tentang dusur. Itu akan jadi berharga. Ya, ya, bisa di bawahnya. Apa ambil buku paket tadi itu? Ini bagaimana ini kelompok ini kelompok ini tidak ada bersama ini. Mana Sri? Biar nih. Sri. Tidak. Mana? Kelompok 1, kelompok 2. Tulis apa? Sudah? Kamu ah. Kalian terlambat lagi. Nanti kalau saya tidak sampai situ, saya kira rumah. Gunung apa? Tulis apa ini? Wih, gunung apa? Masuk. Sudah? Ya, waktu kita tinggal berapa menit? Itu belum presentasi nih. Oke, saya kasih kesempatan 2 menit. Ya Allah, sudah. Ulang lagi kan? Berat tuh. Berat. Sudah? Hah? Itu tadi? Dia apa tugas? Apa tugas? Berapa sih? 90 menit. Berat tuh. Kalau sudah, kalau kedua sudah, kalau satu kemana sudah? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4 bagaimana? Karena ini juga ternyata apa? Jadi kelihatan gambarnya ini juga gambar masalah di atas, gitu apa? Proyektornya. Sudah?
Nama kelompok 1. Tidak Pak, itu namanya siapa? Coba. Bisa. Satu 9. Masalah apa? Yes. Saya saling masuk pusing. Pegang sana. Udah ya. Udah. Semuanya. Semuanya kan belum baru kembalikan. Coba yang sudah bisa bawa ke atas sambil kalau bisa bawa kabel data. Ya, karena jaringannya ternyata tidak tersambung jaringan saya. Mana kamu berdua? Mau ke sini? Iya. Beta sama kau sini ya, sama bapaknya. Iya. Kau ke sini ya. Coba kamu sini dulu.
Sudah masuk. Bisa coba jawabannya. Itu belum terdownload yang bagus. Satu 16. Oke, baik, karena ini sudah tidak selesai, kita presentasikan saja. Silakan baca di tempatnya saja. Karena ternyata Bapak reportnya tidak bisa terhubung. Jadi silakan paparkan ke temannya bagaimana penyelidikan yang kalian dapatkan. Silakan kelompok 1 presentasikan ke teman kelompoknya. Apa kelompok lain? Silakan bacakan saja yang di kampanye. Silakan bacakan. Nomor 1 silakan. Ya, bukan. Ya baca saja yang di kampanye ya. Silakan. Langsung kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 bacakan. Hah? Bacakan saja di kampanye. Silakan kelompok 2 dulu. Silakan presentasikan apa yang kalian peroleh tentang kebijakan dari Pak Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai presiden kebijakan pemerintah dari Habibie yang bidang politik. Yang pertama, kebebasan pers. Siap, bukan. Kalau pas itu pres. Kalau banyak terbuka. Kedua, pemilu bebas dan demokratis. Dengar ya. Ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, hadirnya diskriminasi terhadap etnis, Tionghoa. Yang kelima, hadirnya Komnas Perempuan dalam pemerintahan Timur Leste. Yang ketujuh, wewenang Bank Indonesia. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, meregulasi. Udah saya. Ketawa. Iya, sebentar ini. Iya, jangan. Meregulasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah 10.000. Yang keempat, mengimplementasikan informasi ekonomi yang disebutkan oleh IMF. Yang kelima, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang keenam, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang negeri. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir,
mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Keposan dulu ya. Akan sebentar. Berikut Ismawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan selaku Di sana tuh mau belakang. Sini. Ya, ya. Nah, cantik kayak gitu. Itu kebijakan ekonomi. Itu ada strategi bila bisa dengan mengikuti saran-saran dari Bina Monetar. Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin menurun. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan yaitu 1. Mereformasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Kebijakan politik berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ialah kebebasan pers. Kedua, pemilu bebas dan demokrasi. Ketiga, otonomi daerah. Dan yang keempat, berakhir diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Yang kelima, lahirnya Komnas Perempuan. Yang keenam, kemerdekaan Timor Leste. Yang ketujuh, kewenangan Bank Indonesia. Terima kasih. Silakan lanjut kelompok 3. Kalau bisa poin-poin pentingnya saja. Karena kita tinggal 15 menit lagi. Kita sudah selesai pelajaran kita. Silakan. Silakan. Nah, silakan. Dengar ya, orang kelompok lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebijakan yang diambil Pak B.J. Habibie ketika berjalan menjadi presiden. Kebebasan pers. Pertama, kebebasan pers. Kedua, pemilu bebas dan demokratis. Ketiga, otonomi daerah. Keempat, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kelima, lanjutnya Komnas Perempuan Kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir, kewenangan Bank Indonesia. Adapun di bidang ekonomi, pertama moneter. Moneter adalah menyesuaikan jumlah uang beredar. Perbankan menerbitkan obligasi 600 Akan kelompok terakhir kelompok 4. Silakan, ayo cepat. Keempat. Ayo cepat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kebijakan-kebijakan yang pada masa pemerintahan Soeharto. Yang pertama, kebijakan politik, kebebasan pers, bebas bagi otonomi daerah, berakhirnya diskriminasi terhadap Tionghoa. Lanjutnya perempuan, kemerdekaan Timor Leste, kewenangan Bank Indonesia. Kedua, kebijakan ekonomi, pada investasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Memperkuat sistem ekonomi, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis.
hari ini karena waktu kita juga habis, jadi materi kita hari ini adalah B.J. Habibie tadi kan adalah sebagai pembuka demokrasi, di mana sebelumnya itu pada masa Orde Baru kehidupan bangsa Indonesia itu tidak bebas. Banyak hak-hak milik bangsa Indonesia, masyarakat itu dikekang oleh pemerintah Orde Baru. Nah, barulah kemudian pada masa B.J. Habibie disebut sebagai pembuka demokrasi karena disitulah demokrasi awal di Indonesia akan dimulai kembali. Nah, sebagai terakhir adalah saya ingin mendengar kesimpulan dari beberapa peserta didik yang hadir pada pertemuan kita hari ini. Coba Wahyu ini bisa tidak menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya saja, kesimpulan berdasarkan tadi apa yang kamu dapat. Coba. Ya, kesimpulannya saja materi kita tentang B.J. Habibie. Kesimpulannya kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, yang membuka ruang demokrasi, Ya, terus kebebasan pers, pemilu bebas demokrasi, ekonomi daerah, dan coba Asri, bisa tambahkan Asri? Asri, coba. Ya, coba. Artinya begini. Saya lebih menghargai pendapat kalian. Bagi saya orang pintar itu juga bukan cuma orang yang pintar dalam mengerjakan sebuah teks atau sebuah soal. Bukan. Tapi kepintaran juga itu harus didukung dengan kemampuan berbicara. Walaupun kita pintar tapi tidak bisa berbicara cuma. Coba, ayo kita berlaku kita bicara. Pendapatmu saja apa tentang kesimpulan dari ini? Dapat mengetahui kebijakan politik pada masa setelah Habibie dan kebijakan ekonomi di pemerintahannya. Oke, di sini Sultan bisa tidak menyimpulkan satu arti Pak? Ya, arti, coba apa? Kesimpulan materi kita bicara. Kita bisa mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Pak B.J. Habibie pada masa Itu saja. Ya, jadi pemerintahan B.J. Habibie ini banyak sekali. Nah, karena tantangan yang dihadapi B.J. Habibie ketika dia memerintah ini sebagai sebuah gunung yang siap meletus kapanpun. Kenapa diberatkan? Karena hutang Indonesia khususnya di kawasan Asia Tenggara mengalami krisis moneter. Artinya kemampuan kita juga akui ke dalam membeli sembako, sembilan bahan pokok itu susah. Ya, apalagi dolar dengan tukar rupiah semakin tinggi. Yang awalnya 2.500 tiba-tiba melonjak sampai 17.000 per dolar. Itu jauh. Artinya kita yang masyarakat yang menderita. Nah, ada beberapa kebijakan yang diambil, tentunya dalam bidang ekonomi. Ya, salah satunya adalah pembentukan kabinet reformasi. Yang itu juga mewujudkan. Tapi yang paling terpenting kebijakan yang diambil adalah kebebasan dalam berpendapat. Yang awalnya tidak bisa, ini kemudian dimunculkan kembali oleh Pak Habibie. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi kita hari ini. Ya, kenapa tidak ada bidang sosial dalam bidang pendidikan, kemudian kebudayaan? Kira-kira di sini ada yang bisa menjawab? Awal. Kenapa teman-temannya tadi temannya kenapa tidak ada dalam bidang sosial, pendidikan, apa? Dan budaya. Ya, ada yang bisa? Bagus pertanyaannya. Kenapa kemudian tidak ada dalam bidang sosial, kemudian pendidikan, dan terakhir adalah budaya? Ada yang bisa? Ada? Nah, kenapa tidak ada? Karena sebenarnya dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang ekonomi itu juga sudah menyangkut dalam bidang sosial. Kemudian bidang pendidikan, kenapa tidak begitu jelas? Ya, karena kan kita lihat bagaimana waktu yang digunakan oleh Pak Habibie dalam pemerintah hanya sekian tahun. Nah, kemudian masalah utama dulu yang Pak
Habibie harus selesaikan masalah ekonomi dulu. Karena begini, kapan ekonomi itu buruk, pasti semua tidak akan berjalan. Contoh, ketika kita tidak bisa membeli makanan, maka kalian tidak bisa ke sekolah. Kenapa? Karena lapar, kalian tidak bisa jalan. Makanya itu yang harus dibenahi pertama oleh Pak Habibie dalam ekonomi. Nanti di akhir-akhir baru muncul di pendidikan, walaupun di hasilnya nanti tidak kesampaian karena Pak Habibie ternyata ditolak pertanggungjawabannya. Ada yang bisa menjawab kenapa itu? Ada yang tahu Timor Leste? Negara yang terbentuk pada tahun berapa? Baru kali 2002. Dia itu dulu adalah bebas provinsi dari Indonesia. Tapi dia keluar. Itu pada masa Pak Habibie. Inilah yang kemudian banyak yang tidak menyangka bahwa Pak Habibie mau melepaskan Timor Timur. Ada alasannya. Pak Habibie itu tidak mau dianggap bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa penjajah. Kenapa? Karena Timor Timur itu memang bukan bagian dari wilayah Republik Indonesia secara hukum internasional. Yang dimaksud dengan Indonesia adalah bekas negara, bekas jajahan Hindia Belanda. Sedangkan Timor Timur atau Timor Leste dulu atau Timor Leste sekarang adalah bekas jajahan dari Portugis. Makanya tidak bisa. Kita juga mendapat beberapa kecaman dari dunia internasional karena Timor Leste ingin merdeka. Makanya diadakan referendum. Ini bagusnya Pak Habibie. Pak Habibie mengadakan referendum. Referendum seperti apa? Apa Timor Leste diberi hak? Apakah dia mau masuk negara kesatuan Republik Indonesia atau mau berdiri dengan cara referendum atau begini? Jadi artinya dia demokratis. Akhirnya kemudian juga yang bisa diketahui bahwa Pak Habibie ini orangnya legowo, ikhlas. Coba kalau kita di Pak Habibie tidak ikhlas dalam melepas jabatannya, pasti tidak bakalan mau. Tapi Pak Habibie waktu itu selesai mempertanggungjawabkan di sidang MPR tidak menerima pertanggungjawabannya. Pak Habibie mengatakan saya mengundurkan diri sebagai presiden dan saya juga tidak mau melanjutkan sebagai calon wakil presiden. Dan ada beda pemilihannya ya. Itu pemilihan langsung melalui kita hanya memilih MPR, DPR, dan MPR itu kemudian dia memilih presiden. Nah, kenapa kemudian itu tidak jadi kemudian diubah pada masa siapa? Pada masa siapa? Pak Ibu Megawati. Ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita coba lanjut kembali. Nah, ini ada satu refleksi. Apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Coba ungkapkan, apa yang kurang dari kita hari ini? Apakah kita kurang bersungguh-sungguh atau apa? Kurang kompak. Oke, apa lagi? Waktu, Pak. Kurang waktu. Apa lagi? Masuk mau waktu sampai besok? Hah? Kurang kerjasama. Materinya kenapa? Tidak jelas karena sudah ada bukunya. Yang kurang, makanya saya bilang gunakan HP-nya. Tapi karena memang kalian yang tidak mau bekerja sama, yang tidak membagi tugas dengan baik, akhirnya seperti ini kejadiannya. Ya? Nah, selanjutnya, apa yang kalian akan lakukan untuk menyelesaikan ke depannya? Yang maksudnya masalah hari ini, apa yang kalian lakukan untuk tidak mengulang kekurangan hari ini? Apa? Kerjasama, kemudian memperbaiki lebih belajar lebih rajin. Kemudian apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini sudah tadi tentang Pak Habibie. Apa yang kalian akan lakukan ke depannya? Tentunya adalah mempelajari tentang bagaimana sosok Pak Habibie. Ini ya. Selanjutnya saya kemudian kelompok yang paling tertib dalam mengerjakan adalah kelompok 2. Secara keseluruhan, ya kita semua sudah menjalankan pembelajaran ini dengan baik. Silakan beri semangat untuk dirinya sendiri dengan berkata. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana saya
Salah satunya adalah tadi bidang pers, bukan berbah. Nah, itu yang mau dilihat apa? Karena majalah itu ataupun berita-berita itu sudah bebas memberitakan tentang pemerintah. Pada masa Orde Baru tidak bisa. Ya, itu dikekang. Nah, kemudian apa yang kalian bisa contoh dari Pak Habibie? Kejujuran. Nah, kedisiplinan. Nah, kesabaran dan masih banyak yang bisa kita contoh dari Pak Habibie. Oke. Nah, materi pertemuan kita berikutnya yaitu adalah masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid. Gus Dur. Ya. Jadi sama dengan materi kita hari ini. Jadi saya harap kalian pelajari. Kemudian minggu depan karena saya lihat salah satu kekurangan kita adalah terlalu lamanya di pendahuluan tadi sehingga waktu kita agak terkurang di pengerjaan tugas. Jadi minggu depan saya perbaiki. Kemudian kalian juga usahakan untuk mencari materinya supaya nanti minggu depan kita tinggal diskusikan, tinggal kerja di Canva sehingga ada waktu untuk presentasi. Ya. Nah, silakan kemudian tapi sebagai penutup saya harap dari anak kepada kalian untuk tetap belajar di rumahnya. Ya, jangan cuma hanya ingin belajar di sekolah, tapi pembelajaran itu dimanapun. Kalau di sekolah terbatas waktu tak, kalau di luar sekolah tidak terbatas waktu kamu tinggal kapan. Ya, belajar bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun. Oke, sebagai penutup, Pak Nasri. Luar. Ya, siapa yang bisa menutup pembelajaran kita dengan Oke, kalau begitu tidak ada saya tutup. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita, mari kita menundukkan kepala. Saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mendoakan almarhum B.J. Habibie supaya diberi tempat yang terbaik di surga. Silakan berdoa untuk Pak Habibie. Sebagai penutup, marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga kalau hari ini materinya belum berjalan dengan maksimal. Dan cukup pembelajaran kita hari ini. Selesai.